Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini, yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Dan di kesempatan pagi hari yang indah ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul berkat atau kutuk. Nas firman Tuhan terambil dari Ulangan pasal yang ke-11, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, "Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat, apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa berkat dan kutuk itu semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan berdaulat memberkati kita, Tuhan pun berdaulat mendatangkan kutuk atau hukuman ke dalam kehidupan kita. Jadi jangan salah mengerti ya, kutuk itu bukan berasal dari setan. Kutuk itu berasal dari Tuhan. Kalau kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan dan menuruti segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab suci dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hormat, maka saudara akan menikmati buah ketaatan saudara. Sebaliknya, iblis akan mencari cara untuk membuat saudara tersandung, hidup tidak bijak, hidup melawan firman Tuhan, sehingga saudara ada di dalam zona penalti atau zona penghukuman. Karena saudara hidup di dalam pelanggaran, hidup di dalam dosa, hidup tidak takut akan Tuhan. Beberapa tahun yang lalu saya pernah menyampaikan firman di hadapan anak-anak muda dalam pelayanan youth. Di situ saya menyampaikan mengenai berkat dan kutuk. Lucunya setelah saya menyampaikan kebenaran ini, ada beberapa orang yang sangsi dan berkata kepada saya bahwa kutuk itu sudah tidak ada lagi. Yang ada itu hanyalah berkat Tuhan saja. Bagi saya ini nggak fair ya. Karena walaupun ini perjanjian lama, Ulangan 28 itu dengan jelas mencatat bahwa ucapan kutuk yang berasal dari Tuhan itu 3 kali lipat lebih banyak daripada ucapan berkat. Dengan kata lain, hukuman yang berat menanti mereka yang berbalik daripada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Memang Roma pasal 8 ayat 1 berkata, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Saya setuju untuk hal ini. Tidak ada kutuk bagi saudara dan saya yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saya meyakini satu hal ini, tidak semua orang Kristen itu hidupnya berada di dalam Kristus Yesus. Saya banyak melihat orang Kristen bertahun-tahun hidup di dalam dosa, di dalam sakit penyakit turun-temurun, di dalam kutuk kecelakaan, kutuk kegagalan, kutuk maut, di mana orang-orang anggota keluarganya banyak yang mati muda, kutuk kawin cerai. Saya pribadi dulu adalah orang yang melayani di bidang pelayanan konselor dan doa pelayanan pelepasan. Banyak orang Kristen yang masih belum sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Mereka berKTP Kristen, tetapi mereka masih hidup dengan cara-cara keyakinan yang lama, di mana mereka masih percaya dukun, mereka masih percaya kepada roh-roh nenek moyang, animisme, dinamisme. Saya tidak heran melihat bahwa kehidupan mereka digerogoti oleh iblis, karena tidak ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan, di dalam keluarga mereka. Tetapi ketika mereka dilayani secara khusus, mereka bertobat, mereka minta ampun kepada Tuhan dan minta dilepaskan dari segala kehidupan mereka yang lama. Mereka berkomitmen ikut Tuhan dan menerima Yesus secara pribadi. Saat itu biasanya banyak kali terjadi mujizat, kesembuhan yang instan, pemulihan yang instan. Karena apa? Karena tidak ada lagi kutuk yang mengikat dan membelenggu kehidupan mereka. Siapa yang mengutuk kita, saudara? Sekali lagi, yang berkuasa dan berdaulat mengutuk setiap orang yang meninggalkan Tuhan ialah Tuhan Allah itu sendiri. Kita mengenal Pak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi punya anak, Gibran dan Kaisang. Bagaimana seandainya kalau Gibran dan Kaisang ini tertangkap tangan menjadi pengedar narkoba dengan barang bukti berkilo-kilo heroin atau sabu? Apakah mereka akan luput dari hukum oleh karena mereka anak presiden? Well, mungkin kalau di negara kita ada kemungkinan bisa luput atau bisa lolos. Sebagaimana beberapa tahun terakhir kemarin, saya pernah dengar ada anak menteri yang menjadi oknum tabrak lari dan membunuh beberapa orang sekaligus, kabarnya tidak dihukum.
Saya tidak sedang bicara politik di sini, tetapi hukum Tuhan itu berbeda dengan hukum negara Republik Indonesia. Kalau hukum di negara kita ini masih belum tegas. Kata orang itu tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Berbeda dengan hukum Tuhan, tidak bisa dipermainkan. Sekalipun saudara adalah orang Kristen, tidak lantas saudara menjadikan kekristenan saudara itu murahan. Saudara menjadi orang percaya lalu saudara berpikir, ada darah penebusan Yesus Kristus yang akan menghapus dosaku. Aku bisa berbuat dosa sepuas-puasnya. Nanti aku bisa minta ampun kepada Tuhan. Hati-hati saudara. Setiap pelanggaran terhadap hukum firman Tuhan, saudara akan menjalani yang namanya konsekuensi atau hukumannya. Roma 11 ayat 22 berkata, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Orang lupa bahwa Tuhan itu seperti dua sisi mata koin. Di satu sisi Tuhan itu ialah kasih yang penuh kebaikan dan kemurahan, tapi jangan lupa, di sisi lain Tuhan memiliki wajah yang keras, yaitu murkanya yang bernyala-nyala. Sudahkah saudara seimbang memahami dua sisi wajah Tuhan ini? Tuhan mempersiapkan rumah kita di sorga bagi mereka yang percaya kepada Yesus, yang diselamatkan oleh anugerah, yang mempertahankan imannya sampai akhir. Tetapi ingat saudaraku, Tuhan juga mempersiapkan neraka, tempat Ia menghukum iblis dan setiap orang yang menjadi pengikutnya, yang mencintai dunia ini lebih daripada Tuhan. Perhatikan kemurahan dan kekerasan Tuhan. Jadi orang percaya, kita jangan seenaknya berkata, sekarang tidak ada lagi kutuk. Yang ada berkat. Sangat tidak fair, sangat tidak adil. Setiap selesai ibadah, kita dengan kusuk mengangkat tangan. Ketika pendeta berkata, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan, saudara langsung dengan penuh kekusukan, keseriusan saudara mengangkat tangan saudara dengan sungguh. Bahkan sampai ada yang menangis, mencucurkan air mata demi meraih berkat Tuhan. Padahal ya konsepnya tidak seperti itu. Firman Tuhan berkata, berkat apabila engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala sesuatu yang tertulis. Taat kepada firman Tuhan, hidup bersama Tuhan, berjalan di dalam kasih, berkarya bersama Kristus Yesus. Gak akan ada gunanya setiap kali doa berkat saudara angkat tangan, tapi ketika pulang ke rumah, saudara hidup dalam dosa. Bekerja di kantor, saudara korupsi, atau menjadi seorang pengusaha, saudara tidak membayar hak karyawan saudara dengan baik, saudara tidak membayar gajinya, bahkan saudara menahan bonus, saudara menahan uang lemburnya. Betapa jahatnya saudara. Bagaimana mungkin kau bisa berharap menerima berkat sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, sementara tanganmu penuh dengan kejahatan? Bertobat terlebih dahulu, sungguh-sungguh berjalan di dalam kebenaran, maka saudara akan memakan buah kebenaran itu. Apakah berkat masih ada? Masih ada. Berkat yang terutama, yang terbesar ialah kita menerima anugerah melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Berkat yang terutama ialah kita bisa berhadapan muka dengan muka, bertemu Tuhan secara pribadi di dalam ruang Maha Kudus, melalui pintu yaitu Kristus itu sendiri. Sehingga kita tidak perlu lagi perantara, kita tidak perlu lagi harus mencari pendeta untuk ketemu Tuhan. Berkat itu ialah berkat yang kita terima sebagaimana yang diterima oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahwa Tuhan menyertai saudara, apapun yang saudara kerjakan Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Jangan menyederhanakan atau mengecilkan makna dari berkat itu semata hanya perkara soal uang, bonus yang saudara terima, pendapatan yang berlipat-lipat ganda. Bukan hanya itu saudaraku. Saudara bisa bergaul karib dengan Tuhan setiap hari, dipimpin Tuhan setiap hari. Itulah berkat. Demikian juga kutuk. Kutuk itu bukan soal kayak di film-film horor saudara ya. Kutuk itu penghukuman Tuhan ketika saudara tidak taat berjalan bersama Tuhan Yesus. Lebih-lebih kalau saudara belum di dalam Tuhan Yesus, belum percaya kepada Yesus. Saudara bukan di bawah kasih anugerah, saudara di bawah penghukuman. Makanya firman Tuhan di dalam Roma tadi berkata, tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Maka pastikan hidup saudara apakah sudah di dalam Yesus atau belum. Karena kalau saudara belum di dalam Yesus, maka yang ada di atas kepala saudara adalah kutuk, bukan berkat. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman di pagi hari ini sudah berbicara, menegur, dan mengingatkan kami. Kami diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan. Apakah kami milih berkat atau kami memilih kutuk? Kami mau hidup berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan, sehingga yang ada di atas kepala kami adalah berkat orang benar. Tuhan menyertai, memimpin kami, bahkan membangun kehidupan kami dari hari ke hari, semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman akan menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.